Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. 3 rumah komplotan maling digerebek tim Resmo Polres Lebak. Sering bermain ponsel, ratusan anak alami gangguan pada mata. Kasus stunting Kabupaten Pandeglang tertinggi di Provinsi Banten. Pelaku pembobol salah satu kantor perusahaan ekspedisi di Rangkas Bitung yang terjadi 2 Februari lalu ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Lebak. Ketiga pelaku yakni MP, MZ, dan DS adalah warga Kabupaten Lebak. Salah seorang pelaku merupakan mantan karyawan jasa ekspedisi tersebut. Ketiga pelaku ditangkap di rumah masing-masing saat tengah tidur. Awalnya pelaku sempat membantah sebagai pelaku pembobolan kantor perusahaan ekspedisi, namun setelah terus diinterogasi, pelaku tidak berkutik dan akhirnya mengakui perbuatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku masuk ke kantor ekspedisi dengan cara merusak pintu belakang kantor dan selanjutnya mematikan CCTV sehingga aksi tidak terekam CCTV. Para pelaku ini memilih paket yang berisi HP dengan cara merusak kemasan. Akibat pembobolan, perusahaan ekspedisi tersebut merugi sebesar 40 juta. Beberapa barang hasil curian telah dijual, namun beberapa di antaranya masih disimpan oleh para pelaku. Jadi dalam waktu kurang dari 1 minggu, tim dari Satreskrim sesuai perintah saya Kepala Polres, tim dari Satreskrim berhasil melakukan pengungkapan kasus itu dengan berhasil mengamankan 3 orang pelaku beserta barang bukti yang berhasil disita. Kalau yang dari si cepat itu dijual kemana tuh? Secara COD Pak. Oh, COD. Udah laku berapa tuh? Sebagian dijual, sebagian sudah disita Pak, diamankan. Oke. Yang dijual ada berapa? Kurang lebih 4 ringgit. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kasus gangguan penglihatan pada anak di Kabupaten Serang meningkat. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh tim medis terhadap 300 siswa-siswi yang ada. Hampir seluruhnya dinyatakan mengalami gangguan pada penglihatan. Gangguan penglihatan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya akibat penggunaan telepon seluler yang berlebihan. Pemeriksaan kesehatan mata pada anak sekolah dasar ini telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia seperti Jawa Barat, Bangka Belitung, dan termasuk Kabupaten Serang. Anak-anak dalam kasus ini bahkan tidak sedikit yang mengalami gangguan penglihatan hingga -14. Melihat tingginya kasus gangguan penglihatan pada anak usia sekolah dasar, organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan ini berharap kasus ini menjadi perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah. Itulah kami tergerak untuk memeriksa mata adik-adik khususnya anak-anak sekolah dasar, karena menurut hemat saya anak-anak sekolah dasar belum bisa bicara ke orang tuanya. Kebanyakan di sekolah dasar itu kalau misalnya tidak bisa mengikuti pelajaran sama gurunya dipindahin ke depan gurunya. Tentu itu tidak memecahkan masalah karena memang yang masalah itu adalah penglihatan. Tingginya kasus kerusakan mata anak diharapkan bisa menjadi perhatian para orang tua agar mengurangi aktivitas anak bermain ponsel. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Kabupaten Pandeglang dalam kasus angka stunting berada di urutan pertama tertinggi seprovinsi Banten.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei studi status gizi Indonesia pada 2022, stunting di Pandeglang berada pada angka 37,8%. Dinas Kesehatan Pandeglang akan bergerak ke sejumlah wilayah kecamatan di Pandeglang. Petugas Dinkes juga wajib melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait stunting. Agar masyarakat dapat lebih paham tata cara pencegahan stunting terhadap anak, sehingga upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Pandeglang dapat dilakukan secara maksimal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang juga menegaskan, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Pandeglang perlu melibatkan banyak pihak, khususnya masyarakat itu sendiri. Karena menurutnya beberapa faktor yang menyebabkan stunting, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara pencegahan stunting, di antaranya pola asuh serta pola makan. Fokuskan kepada masyarakat yang memang fokus untuk penanganan stunting, di antaranya calon-calon ibu, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kemudian ibu yang punya bayi balita, ya. Hasil survei Studi Gizi Indonesia pada tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Pandeglang sebanyak 37,8% atau 1 dari 3 balita mengalami stunting, sehingga menempatkan Kabupaten Pandeglang di peringkat pertama angka stunting seprovinsi Banten. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Harga jual beras di Pasar Keranggot, Kota Cilegon terus mengalami kenaikan. Beberapa jenis beras premium hingga beras medium mengalami kenaikan harga. Bahkan beras lokal yang biasa dijual Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Begitu juga beras jenis IR yang biasa dijual Rp13.000 per kilogram kini ikut naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Sementara itu, beras bulog jenis premium dijual sebesar Rp9.400 per kilogram. Kondisi ini pun dikeluhkan oleh warga, terutama para pedagang makanan. Uun salah satunya. Uun yang setiap harinya berjualan nasi goreng harus mengeluarkan uang belanja lebih besar dibanding biasanya. Rp17.000 itu jenis apa? Jenis beras IR yang agak perlahan. Sebelumnya? Sebelumnya 12, 13, sekarang baru 17 Per kilo. Selain IR apa lagi kalau yang naik? beras bulan biasanya mah 10.000, 12.000. Sekarang pada naik, ada yang 14. Kenaikan harga beras saat ini lantaran tingginya permintaan, terutama menjelang puasa. Namun untuk pasokan beras di Pasar Keranggot masih mencukupi hingga puasa mendatang. 12 sampai 13. Iya. Kalau yang beras lokal? Yang lokal dari 95 sampai 12 juga. Jenis IR, Bu? IR-nya lagi lonjak di 17 per kilo. Kenaikan harga beras sudah terjadi dari tingkat petani. Selain tingginya permintaan, kenaikan harga beras disebabkan hasil panen yang berkurang akibat faktor cuaca. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon.